Ibu Ustaz, adik-adik, kita mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat paginya kurang, walaupun hujan di Wonosobo, kita ulangi lagi nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umur diyawaddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Pagi ini kita merasakan dingin sekali, mungkin dari jam 1 sampai sekarang masih merasakan dingin. Hujan terang. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan serta waktu untuk bisa berkumpul di majelis taklim KKS pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas karunialah kita bisa memeluk Islam dengan damai, dengan kafah. Pada kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah di pengajian KKS pada pagi hari ini sudah di sesi kalau tidak salah 58 ya Pak. Alhamdulillah, berarti sudah banyak bulan dan banyak pertemuan. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai akhir hayat, sampai kiamat nanti, sampai insya Allah kalau ada kesempatan, ada kekuatan, kita bisa melaksanakan itu semuanya. Mohon maaf, saya selaku moderator akan membacakan sedikit acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk acara ketiga adalah pengajian inti. Untuk acara selanjutnya ada tanya jawab serta absen ranting dan terakhir dan aum serta penutup. Untuk kelancaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Elita Kristanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Elita, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah inti dari Ustadz DRS Bambang Ali Rahman MM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala idzan idza tawazzajal abdu faqad kammala nasfaltin falyataqillaha fin nafsi al-baqi. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Yakin sebagai Ketua PCM, alhamdulillah
dirawi Pak Ketua PCM, semoga Pak Yakin selalu diberikan kesehatan, umur panjang, bisa memimpin PCM ini dengan baik dan semoga selalu dalam barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah, Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik, terima kasih atas kehadirannya dan juga alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah. Dengan nikmat ini maka marilah kita selalu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, bapak dan adik-adik rahmati Allah, yang pertama dan utama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat iman, Islam, sehat, kuat dan sempat. Dengan nikmat itulah kita akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan sekuat tenaga kita. Karena tanpa iman dan Islam mungkin perbuatan kita ini tidak ada artinya. Tetapi dengan iman dan Islam, insya Allah segala perbuatan kita yang baik akan mengiringi kita sampai di akhirat nanti. Dan selanjutnya, walaupun kita punya iman dan Islam, tapi kalau tidak kuat, ya tidak bisa berbuat maksimal. Kita punya iman, Islam, kuat, tapi tidak sempat, ya tidak bisa sampai di sini. Bapak Ibu sekalian. Iya, udah kuat imannya, Islamnya kuat, tapi sakit, kan nggak bisa. Sudah kuat imannya, Islamnya kuat juga kesehatannya, tapi tidak sempat, ya tidak sampai sini. Maka marilah nikmat ini selalu kita syukuri, sehingga dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah kita akan ditambah nikmat kita. Dan juga jangan sampai kita mengingkarinya, karena azab Allah sangat pedih. Dan semoga saudara kita yang belum bisa hadir di sini, semoga Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan. Nanti semoga kita doakan pengajian kita ini supaya bisa menjadi banyak, menjadi ramai, karena ini adalah merupakan taman-taman surga. Nah, selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang selalu setia menghidup-hidupkan sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak dan adik-adik rahmati Allah. Ini ibu-ibu malah sedikit ya. Kebanyakan masih ada tapi sedikit. Nah, bapak juga sudah banyak, alhamdulillah. Nah, ini bapak sekalian, kita saat ini baru ada perubahan tahun. Kemarin kan tahun 2024 sudah selesai, sekarang ke tahun 2025. Nah, disinilah bapak sekalian kita harus bermuhasabah. Kita harus koreksi diri kita. Karena apa? Tahun sebenarnya kalau kita ini tidak ada awal tahun dan akhir tahun. Karena apa? Yang jelas umur kita berkurang. Tapi pada umumnya orang itu membagi antara 1 tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Nah itu makanya kita juga perlu evaluasi diri. Lembaga, kalau lembaga sekolah ada annual report ya Pak Yakin, ada hingga dievaluasi kemarin rencananya kayak apa, akhirnya kayak apa, kan begitu. Termasuk diri kita juga iya. Pribadi kita itu harus dievaluasi Bapak Ibu sekalian. Setahun kemarin kita ini mengamalkan apa toh? Kan begitu. Ngajinya tambah suratnya surat berapa ayat, terus ngajinya sudah meningkat apa belum? Nah itu perlu dikoreksi. Jadi kita tidak hanya duniawi. Kalau dunia ya contohnya misalnya koperasi ada RAT, rapat anggota tahunan, evaluasi rencana tahun 2023 kemarin kayak apa, akhir tahun 2024 kayak apa, sesuai enggak? Nah, kalau nggak sesuai anggotanya kan protes, loh kok seperti ini, rencana nggak sesuai. Nah, kita juga sebagai hamba Allah juga kita koreksi. Rencana tahun kemarin saya mau sholat sunnahnya rawatib akan tertib, puasa Senin Kamis akan tertib, atau puasa yaumil bidnya. Tapi ternyata kok belum pernah sama sekali, atau masih bolong-bolong, paling sebulan sekali. Nah ini kita rubah, berarti kami harus berubah seperti kemarin. Karena apa? Muhammadiyah kan kemajuan, berkemajuan. Nah kalau kita organisasi kita berkemajuan tapi nggak maju, berarti urung pas dengan rencananya dari yang membuat Muhammadiyah, kan begitu. Nah termasuk pengajian ini Bapak sekalian, pengajiannya harus kita evaluasi. Sudah 53 kali pengajian, mungkin perlu diabsen.
Dalam setahun ini pengajian 53 orang. Setiap pengajian berapa orang? Nah, sehingga dalam hal ini karena ada pengurus mengevaluasi apa ya kekurangan kami, apa ya kekurangan yang belum kami lakukan, maka perlu kita evaluasi. Oh, harus begini. Termasuk juga dievaluasi. Ini kalau pengajian di sini itu kok kalau hujan kehujanan, perlu ada teratak untuk supaya dari pengajian ini pesertanya atau jamaahnya tidak kehujanan sepedanya. Nah, itu perlu dipikirkan. Termasuk masjid ini yang udah panunan ini ya kan perlu dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Itu berkemajuan namanya. Kalau tidak pernah dipikirkan berarti kita ini tidak berkemajuan. Akhirnya apa? Kalau tidak berkemajuan, kalau hanya kita tetap berhenti atau malah mundur. Nah, ini perlu kita evaluasinya di situ. Sehingga tahun ini dari 2024 menuju 2025 harus ada kemajuan. Perlu itu, karena tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Ya, koreksi diri itu sangat perlu sekali. Dan juga saat ini Bapak sekalian adalah merupakan bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan. Bulan yang bertepatan dengan turunnya atau dipanggilnya Rasulullah untuk Isra Mi'raj, untuk menerima perintah sholat. Nah, maka di bulan ini marilah Bapak sekalian kita selalu meningkatkan ibadah kita, sehingga amal kebaikan kita selalu kita tingkatkan, baik amal ibadah dari segi mahdhohnya maupun ghairu mahdhohnya. Dari perbuatan kita, dari yang wajib-wajib sholat itu jangan sampai tertinggal. Dan juga ibadah kita yang horizontal, yang ghairu mahdhoh ini juga jangan sampai tertinggal. Kita harus banyak menolong orang lain, bersedekah, berinfak, menambah ilmu, itu perlu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan diri kita di bulan Rajab ini. Sehingga bulan yang akan datang, kenapa Rajab ini dikatakan bulan yang mulia? Karena bulan Rajab ini mengawali nanti selain turunnya perintah sholat pada Rasulullah, maka juga sebentar lagi ada Ramadan tiba. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmah, maka perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya tahun baru dan Rajab bersamaan inilah, ini harus kita gigih sekali dalam merencanakan dan juga melaksanakannya. Jangan sampai kita itu hanya merencanakan tapi tidak ada realisasinya. Itu namanya apa? Kita hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Maka Bapak Ibu sekalian perlu kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kali ini saya menyampaikan ibadah terpanjang. Apa toh ibadah terpanjang itu? Nah, apa? Nikah, ya kan? Ya, ibadah terpanjang nikah. Nah, ini pada Bapak Ibu udah nikah mungkin udah biasa, tapi mungkin ada yang lupa. Maka saya ingatkan, karena apa? Namanya orang itu banyak lupanya. Maka diberlakukan wa tawasabil haq wa tawasabis sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan mengingatkan dalam hal kesabaran. Maka dikatakan adalah ibadah terpanjang. Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga, sebuah hubungan yang halal di jalan Allah. Dengan ikatan pernikahan ini juga dinilai menjadikan bentuk ibadah yang terpanjang, yang sangat mulia sampai maut memisahkan. Sehingga dalam praktiknya tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau permainan. Dengan menikah, umat muslim dapat lebih mudah untuk membentengi daripada perbuatan-perbuatan yang kotor atau tidak terpuji. Nih, kenapa dikatakan yang terpanjang? Nah, mungkin ada begini Bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu atau Mbak-mbak ada yang sholat duha tadi? Ada? Nah, Mas Duha. Sholat duha itu kan batasnya berapa menit? Berapa menit yang kita lakukan duha itu? Kan paling-paling 2 menit 3 menit kan? Nah, itu ibadah duha, sholat duha. Puasa itu kita lakukan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu kan puasa. Kalau nikah, begitu kita akad nikah, saya nikahkan kamu dengan anakku. Nah,
Saya terima nikahnya, kemudian saksi mengatakan sah, sah. Lah, itulah mulai dari ibadah, Bapak sekalian. Terakhirnya kapan? Terakhirnya kalau dokter mengatakan ini sudah meninggal atau kita sendiri sudah tidak bisa apa-apa, itu batas akhir ibadah dari nikah. Maka saya katakan ibadah yang terpanjang. Nih Bapak sekalian, sehingga dengan ibadah terpanjang ini semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setelah akad nikah tadi, qabultu nikah tadi, itu yang tadinya dilarang sudah diperbolehkan. Ya, sehingga yang tadinya mungkin bergandeng tangan dosa, enggak boleh. Sekarang setelah akad nikah bergandeng tangan boleh, kemana-mana boleh. Sampai-sampai untuk pengajian ini pun juga banyak pahalanya, menambah pahala. Ada bapak-bapak sama ibu-ibunya sendiri meskipun kan. Ibu-ibu ada, bapaknya ada, alhamdulillah. Lah, kalau setelah menikah kemudian yang tadi sendirian pengajian, berangkat sendiri, pulang makan juga sendiri, setelah ada suaminya, ada istrinya diajak. Nah, ibu-ibu kalau ada suami yang tidak mau, kadang-kadang begini, yang seneng ngaji itu ibu-ibu. Bapak-bapak itu biasanya jarang. Karena apa? Alasannya sibuk walaupun di rumahnya duduk gitu kan. Tapi ibu-ibu enggak jalan. Nah, itu ibu-ibu harus mengajak suaminya, ayo Pak, kita mengaji, nambah ilmu. Kan begitu. Bapak kalau yang ibunya tidak mau, diajak sedikit demi sedikit, ayo ngaji. Dalam rangka apa? Menambah ilmu. Inilah jadi semua gerak-gerik yang kita lakukan, yang tadinya mungkin kita bekerja untuk diri kita sendiri, sekarang untuk keluarga. Tidur pun juga dengan istrinya juga beribadah. Tadinya sendirian tidak dimaksudkan ibadah, tapi sekarang jadi ibadah. Itulah makanya dikatakan ibadah yang terpanjang. Maka kalau ada orang nganten, itu kan pengantenan yang setelah diijabkan, itu kan kita kadang-kadang mendapatkan ucapan dari kawan atau saudara dengan doanya apa, Bapak Ibu sekalian, apal? Barakallahu laka wa barakang alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang kita ucapkan. Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, ini doa ini kan selalu sampai berdua lah. Selama berdua itu akan apa? Barokah terus gitu. Maka kita perlu, dan selain itu kadang-kadang anak-anak muda kan gini, selamat ya menjalani hidup terpanjang, kan begitu kan, selamat menempuh hidup baru. Nah, apa kemarin belum hidup, kan begitu kan, selamat menempuh hidup baru, berarti kemarin belum hidup, sudah hidup tapi sendirian. Nah, sekarang berdua, maka dikatakan hidup baru, gitu kan, hidup terpanjang, kan itu Bapak sekalian. Sehingga dalam ini ya, kita harus bagaimana mensikapi hidup terpanjang. Maka dalam keluarga perlu belajar, perlu sinau. Sinaunya apa? Ngaji Bapak sekalian. Karena apa? Yang namanya kita hidup itu butuh ilmu. Butuh ilmu supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, ada ilmunya. Lah pengen jadi sakinah, mawaddah, warahmah, ngaji enggak pernah, belajar enggak pernah, lah dari mana ilmunya? Maka dalam hal ini untuk mencapai itu perlu adanya belajar. Nah, maka dalam hal ini dikatakan ibadah terpanjang karena tujuan. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam ini kan, jadi semua itu ada tujuannya. Pertama adalah niat. Niatnya apa? Menikah itu niatnya apa? Apa niatnya karena apa? Wah, saya hanya karena itu, wanita itu atau laki-laki itu anak orang kaya, supaya jadi kaya saya tak nikahi dia. Nah, itu berbeda. Nanti setelah hartanya hilang nggak jadi, akhirnya apa? Putus. Karena cantiknya, wah kecantikannya setelah umur 50 tahun sudah cantik lagi, ya ganti lagi. Nah, makanya niat awal adalah merupakan lillahi ta'ala. Nah, ada niat dan tujuan. Awalnya niat, akhirnya tujuan. Tujuan akhir apa yang dilakukan? Nah, maka dalam hal ini tujuan dalam akad nikah adalah yang pertama menjalankan perintah
Allah. Jadi diperintahkan Allah bahwa nikah itu diperintahkan. Ini disebutkan dalam surat An-Nur, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya. Inilah Bapak sekalian. Jadi kita kalau udah punya teman, punya kawan, punya anak, ini bapak-bapak yang ibu-ibu yang udah punya anak, oleh Allah disuruh mengkawinkan, menikahkan. Kenapa? Supaya mereka ini ngikuti perintah Allah. Pertama perintah Allah dulu, karena Allah memerintahkan. Wah lah, belum punya apa-apa, belum siap. Nah, maka intinya apa? Intinya orang itu siap untuk menikah. Untuk misalnya belum punya apa-apa, bisa belajar. Harta bisa dicari. Jadi dalam Islam itu, kalau kita sudah mampu untuk menikah, mampu dalam arti pemikiran kita sudah, kemudian harta juga ada, kemampuan ada, kita wajib menikah. Tapi kalau belum, puasa. Iya, bagi anak muda puasa dulu kalau belum mampu. Karena apa? Puasa itu bisa ngerem. Gitu. Maka perlu berpuasa. Lah kalau takut, tidak usah takut. Orang menikah itu Allah akan mengkayakan, akan memberikan rezekinya, asal mau berusaha. Nah itu, ini asal mau berusaha, berikhtiar. Karena sudah akad nikah, di surat nikah itu kan ada kewajiban suami, hak istri, ada tuh Pak misalkan? Kewajiban istri, kewajiban suami, hak istri, maka itu perlu dibuka kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan hanya disimpan terus. Jadi surat nikah itu perlu dibuka kembali dalam rangka untuk mengingatkan, oh ya, saya dulu pernah berjanji di depan penghulu bahwa saya dalam hal ini mau untuk apa? Menyenangkan istri kami, hak kami harus begini, kewajiban kami harus begini. Suami istri dibaca, syukur-syukur bareng Bapak Ibu sekalian. Bu, Pak, dibaca surat nikah kita, itu perlu. Dalam rangka apa? Mengingatkan kembali pada waktu muda, kan begitu. Sehingga kalau udah baca seperti nganten baru lagi Pak. Oh, yuk jalan-jalan. Nah, maka perintah Allah Pak, setelah kawin tadi kita dalam membina rumah tangga supaya baik, ya kolo-kolo, kan begitu kan? Kolo-kolo sebulan sekali, yuk jalan-jalan. Itu untuk dunianya. Setiap minggu kita pengajian untuk akhiratnya. Jadi jangan jangan jalan-jalan terus. Kebanyakan kita ini kan gini. Kebanyakan suami istri saat ini bagi yang punya harta itu kan setiap liburan pergi kemana, tapi nggak pernah direncanakan pengajian kemana, kan nggak ada toh. Nah ini yang perlu diungkapkan Bapak sekalian. Maka perlu membaca surat nikah itu untuk mengembalikan pada awal kita berjanji pada istri kita. Ini kadang-kadang bapak kan lupa, maka ibu-ibu yang mengingatkan. Nah bagi adik-adik yang belum menikah, persiapkan. Nah, persiapkan untuk nikah itu apa atau persiapannya? Untuk para pemuda juga harus begitu. Karena apa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari nikah adalah menyempurnakan separuh agama. Nah, ini Bapak sekalian, menyempurnakan separuh agama. Jadi nikah itu ternyata menyempurnakan separuh agama. Para ulama menjelaskan bahwa pada umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Ini yang merusak agama itu kemaluan dan perutnya. Nah, perutnya itu makan apa-apa dimakan. Nah, kemaluannya karena apa? Punya harta, punya akhirnya apa? Ya semaunya. Itu kan seperti itu. Adanya korupsi karena perut Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya farjinya ini yang mengganggu. Maka perlu menikah. Misalnya butuh ya udah dengan istrinya. Karena apa? Dengan istrinya sudah bersedekah. Ini hadisnya, idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfiddin falyataqillaha fil nisfi al-baqi. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karena bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.
Jadi orang menikah itu sudah separuh agama, Bapak sekalian. Kenapa kok dikatakan separuh agama? Begitu menikah itu sudah separuh agama dalam rangka apa? Semua itu dalam keluarga, Bapak sekalian. Jadi apapun yang terjadi di negara ini karena dari keluarga. Jadi urusi keluarga sama dengan urusan negara. Contohnya dalam hal ini, kita dalam keluarga ada masalah, misalnya sesuatu yang misalnya bapak atau ibu pulang kantor belum ada apa-apa, ibunya juga baru pulang, bapaknya pulang, masalah karena apa? Lapar, mana minumnya, mana kopinya. Nah ini kan masalah. Nah, maka perlu diselesaikan masalahnya, kan begitu. Masalah apa? Ya kita akhirnya apa? Bermusyawarah, Pak, saya juga baru pulang, bapak juga baru pulang, mbok ya kita sama-sama. Ya kan begitu kan? Akhirnya oh iya ya. Termasuk juga membangun rumah. Aku pengen kayak gini, pengen kayak gini. Nah, kadang-kadang kan punya masing-masing. Pendapatnya harus begini, harus begini. Nah, perlu dimusyawarahkan. Nah, dalam ini ya sebenarnya negara kan sama. Setiap pemimpin kan punya tujuan, punya cara sendiri untuk memajukan negara. Termasuk rumah tangga. Pemimpin juga punya tujuan, kan begitu. Bapak Ibu sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, ini sebagai kepala rumah tangga, dan juga ibunya yang menyelenggarakan dari keluarga itu. Karena apa? Suami tanpa dampingi istri ya juga tidak bisa baik. Karena apa? Sesuatu yang jadi Allah menyatukan suami istri ini bukan karena sama, Bapak sekalian. Berbeda tapi sama. Bukan kita bersama-sama dalam artian semua sama. Berbeda tapi sama. Ini kalau perempuan itu sifatnya yang halus, laki-laki sifatnya yang keras, yang kasar, maka bersatu. Nek keras sama keras gak jadi. Kan begitu sekalian. Maka perlu dalam keluarga ini juga harus adanya apa? Adanya saling memahami, saling mengerti. Nah, sehingga dengan saling memahami, saling mengerti, akhirnya apa? Keluarga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Maka dikatakan separuh agama. Kalau keluarganya baik, insya Allah agamanya akan menjadi baik. Contohnya dalam hal ini kita di keluarga membimbing istrinya, yang istri tadinya tidak mau sholat, atau suaminya yang tidak mau sholat, saling membimbing ini. Jadi di keluarga itu jangan kemudian menang-menangan. Kalau menang-menangan bukan lagi separuh agama. Namanya agama itu kan paham, memahami dari istri, memahami dari suami, memahami anak-anak kita. Nah, perlu kita pahami. Maka perlu dalam hal ini kita untuk belajar agama yang sebaik-baiknya. Pas belum ini dengan agama. Maka separuh agama. Termasuk Bapak Ibu sekalian datang di sini ini. Nah, nanti kalau ingin keluarganya baik dan memang ibadah terus, mari nanti dari pengurus pengajian ini mentargetkan ini awal tahun sudah berapa ini. Nah, kan gitu. Nanti minggu pertama bulan ini berapa, minggu kedua berapa, ketiga berapa. Kalau tidak sesuai ya berarti harus ini menurut agama nggak boleh seperti ini. Namanya agama itu Islam itu harus berkemajuan juga. Tidak hanya stagnan, nah, perlu untuk meningkatkan. Atau mungkin dievaluasi. Ini janjano kok tidak pada datang itu apa karena jauh, apa karena tidak baik yang ngisi, kurang mutu yang ngisi, ya kan begitu kan? Itu juga dikoreksi Bapak sekalian. Termasuk juga apa karena tempatnya yang tidak ada parkirannya, masa ada parkiran tapi belum ada tutupnya kalau hujan. Nah, itu dikoreksi. Dari itu termasuk juga apakah tempatnya hanya seperti ini terus? Masa sudah 53 kali pengajian karpetnya pun juga tidak ada perubahan, kan begitu juga kan? Kebersihan masjidnya juga hanya seperti itu saja. Ini perlu kita koreksi Bapak sekalian. Ini agama yang menyuruh. Jadi agama itu menyuruh untuk kebaikan. Karena apa? Kebersihan adalah anadzawatu minal iman. Nah, ini kadang-kadang kita hanya tulisan saja anadzawatu minal iman. Kan itu kan kebersihan sebagian dari iman, tapi hanya tulisan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Padahal agama mengarahkan untuk seperti itu. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah Rasul.
Jadi nikah itu adalah melaksanakan sunnah Rasul. Karena apa? Rasulullah melakukan itu dan Rasul juga menyampaikan. Ini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ana Aisyata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni wa tawaju fa inni mukatsir bikumul umama wa man kana dza taulin falyankih wa man lam yaj fa alaihi bisyam fa inna shauma lahu wajaa rawahul Ibnu Majah. Menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tameng baginya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW memberikan pemahaman pada umatnya supaya menikah dalam rangka ini untuk menenangkan hatinya dan pikirannya. Ya kita nggak usah mempermasalahkan, kalau Rasulullah menyuruh ya kita lakukan, menikah ya menikah, tidak usah kita mencari alasan apa-apa, kan begitu. Karena apa? Kalau cari alasan-alasan, ya alasan banyak, cuma kadang kita yang tidak tahu, kan begitu. Termasuk Allah menyampaikan tadi, kawinkanlah, ya dikawinkan, kan begitu. Karena apa? Kita sudah ikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya secara otomatis, nah, kita berarti beriman kepada Allah, kan begitu. Nah disinilah Bapak sekalian, kadang-kadang kita ini kan begini, Islam itu ada 5 tingkatan ya. Pertama adalah Muslim, kedua apa? Mukmin, ketiga muhsin, keempat mukhlis, kelima muttaqin. Nah ini ada 5 tingkatan ini. Ada orang yang mengikuti sunnah Rasul, saya ikuti sunnah Rasul, wes nikah. Nah tapi hanya nikah tok, berpira tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, itu Muslim. Itu tingkatan yang paling rendah. Banyak Islam di Indonesia ini orang yang Muslim, begitu. Karena apa? Begitu kita sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah Muslim. Sudah Muslim. Cuman nah ini, kalau kita setelah dengan bersaksi tadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sholatnya, puasanya, zakatnya, itu kita sudah naik menjadi mukmin. Nah, setelah kita melaksanakan semuanya itu, tambah ilmunya lagi, tambah ilmu, maka kita menjadi muhsin. Nah, itu baik. Setelah kita melaksanakan semuanya tadi adalah dengan ikhlas karena Allah, mukhlis. Kita lakukan semuanya tadi, dari sholat, kemudian buat baik dan yang lain-lain, sampai akhirnya muttaqin. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, monggo kita termasuk yang mana itu, kan gitu kan? Jadi kita termasuk tingkatan yang Muslim, apa mukmin, atau muhsin, atau mukhlis, ataupun muttaqin. Itu tergantung dari kita sendiri. Jadi ada 5 tingkatan ini yang perlu kita pahami. Kalau kita tidak ngaji nggak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah saya ini termasuk di mana ini, begitu. Sehingga dengan ibadah terpanjang tadi setelah nikah, nah kita tahu, oh ya saya berarti harus jadi orang yang muttaqin, harus begitu. Kita harus betul-betul takwa kepada Allah, muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Kenapa takwa? Karena takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan ini yang selalu dibacakan khotib di hari Jumat. Nah, ini selalu diingatkan, takwa terus, kan begitu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, ini terus dilaksanakan dalam rangka apa? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang melaksanakan Rasulullah seperti itu. Karena apa? Perintah Rasul dan Allah, maka kita akan mendapatkan tingkatan yang takwa.
Kemudian yang keempat, tujuan dari nikah adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi setelah menikah kita perlu diingatkan. Nah, tadinya mungkin masih sendiri tidak pernah sholat malam. Nah, saat ini kita harus sholat malam, melaksanakan sholat lail. Kalau kita lupa, maka istri mengingatkan. Kalau suaminya yang tidak lupa, istri tidak mau sholat malam, diingatkan, ayo bu sholat malam, ayo mas sholat malam, mumpung masih muda. Harus begitu malahan. Di tengah malam itulah kita mohon kepada Allah. Mungkin dari pernikahan ini kita tidak punya apa-apa, mohon kepada Allah supaya diberikan apa-apa, kan begitu. Nah, dari situlah kita mulai niatkan ibadah kepada Allah, sehingga dengan ibadah kepada Allah itu meningkat semuanya. Karena apa? Kita sudah tenang, tidak kemana-mana lagi. Yang tadinya waktu belum punya istri kita sering di kafe, makan malam di mana. Nah, sekarang di rumah kita ditunggu istri untuk makan bersama. Nah, ini termasuk adalah meningkatnya ibadah kepada Allah. Nah, saat ini Bapak sekalian, yang jarang dilakukan orang, karena zaman modern makan itu jarang yang bersama-sama. Gimana? Bapak Ibu masih baru maghrib makan bersama? Nah, yang masih alhamdulillah, yang belum, yang tidak ini tolong. Karena apa? Ini sudah jarang ini. Ya, sudah jarang sekali, maka perlu kita bina makan bersama, kan begitu. Jadi nah, ini jangan sampai begini. Udah makan dulu. Nah, udah makan duluan Sapi. Makan dulu Pak, kan begitu. Nah, itu dalam rangka apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, supaya kita beribadah terus, ya otomatis ya kalau yang sudah salah satu meninggal kan selesai tadi, ya menikah lagi supaya dapat ibadah. Ini bapak yang sudah ditinggalkan istrinya, ya menikah lagi biar ibadahnya terus berjalan. Dan begitu, berkurang nanti kalau tidak menikah lagi. Ibu-ibu juga demikian, dalam rangka apa? Ibadah kita terus selalu dapatkan. Itu gitu. Ini meningkatkan ibadah kita. Ini untuk mengingatkan kita ternyata ibadah itu adalah merupakan keharusan untuk mencapai atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini Bapak sekalian, jadi meningkatkan ibadah kita dalam keluarga, membina keluarga atau yang lain. Termasuk gini Bapak sekalian, kita perlu adanya memanajemen keluarga. Jadi keluarga itu juga perlu dimanage. Jangan yang penting melaku, jangan. Setelah kita menikah, kita juga memanage, kita kira-kira punya anak berapa, kapannya. Nah kan begitu kan, setelah punya anak kita terus bagaimana. Nah, termasuk juga kalau bisa, kalau kita sudah punya anak ini, kemudian kita harus merencanakan anak kita itu mau disekolahkan di mana, besok anak kita itu suruh apa, begitu. Nah ini yang kadang-kadang keliru. Kita sebagai umat manusia, yang penting dunianya. Besok sekolah yang sekolah favorit, kan begitu. Besok jadi pegawai ini. Nah, itu seperti itu. Kalau zaman orang-orang yang tidak agama tidak tertata. Tapi agama tertata, anak saya nanti sekolahnya di sini. Nanti lulus SD paling tidak sudah hafal Al-Qur'an atau sudah hafal berapa surat. Nah, SMP sekian, SMA sekian. Target kami, ya namanya mentargetkan kan boleh-boleh saja, hafidhoh harus begitu. Itu dari niatnya, dari catat oleh Allah. Ternyata kenyataannya kok tidak jadi hafidhoh, ya tidak apa-apa. Karena apa? Ya memang niatan itu ternyata kenyataannya berbeda. Wong namanya orang kadang-kadang berencana itu Allah yang menentukan. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Maka apapun kejadiannya, ya udah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah dalam segala keadaan. Nah, hasilnya apa? Ya itulah kita terima dari Allah. Itu seperti itu. Termasuk kita sudah di dunia usaha maksimal mungkin untuk berjuang di jalan Allah dengan seperti ini, kemampuannya kita seperti ini. Semampu kita. Nah, Allah yang menentukan. Itu sebagai ibadah kita harus ke sana. Dengan semaksimal itu insya Allah pahala kita akan maksimal juga. Yang kelima, tujuannya adalah menjaga kehormatan diri, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
Jadi kalau orang sudah menikah itu kalau misalnya berjalan dengan orang lain, misalnya perempuan berjalan dengan laki-laki lain atau laki-laki berjalan dengan perempuan lain, itu mesti akan dilihat orang. Loh, si A kok berjalan dengan si B ya? Nah, kan begitu kan? Oh, bukan istrinya, bukan kok berjalan bersama-sama, terus kemana itu? Nah, akhirnya mereka, wah seperti ini. Nah, maka setelah punya istri, ya berjalan dengan istrinya, sehingga berjalan kemana-mana karena apa? Itu istrinya. Nih, jadi menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang tadinya mungkin berkatanya kotor, diingatkan istrinya, Pak, Bu jangan gitu, kan begitu kan? Atau istrinya yang mungkin kadang-kadang nguraji tetangganya begini, Mi atau Bu jangan begitu, itu nggak boleh. Nah ini dalam rangka apa? Menjaga diri. Ini seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yang keenam dulu ya. Keenam, mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Jadi orang dah berumah tangga, insya Allah hatinya tenang, jiwanya tenang, tidak kemana-mana. Karena apa? Pulang ke rumah itu adalah merupakan baiti jannati. Jadi, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai orang ke rumah kok malah jadi neraka, itu jangan sampai. Itu berarti pernikahannya keliru. Iya, pernikahannya keliru, niatnya tidak pas itu. Antara laki dan perempuan niatnya tidak pas. Kalau niatnya lillahi ta'ala, begitu menikah ya pulang itu mesti ya jadi senang semuanya. Karena bainiti jannati. Jadi peluang itu sudah ke rumah, sudah istrinya sudah menyediakan tehnya atau kopinya atau senyumannya atau yang lainnya. Atau mungkin yang pulang dulu adalah suaminya di rumah dulu, baru istrinya datang. Ya dipersilahkan dengan baik. Datangan ini, alhamdulillah dah pulang ya Mi, sehat Mi. Nah, itu harus begitu. Itu gitu. Jadi keluarga itu harus saling memahaminya. Ya, kita saling. Karena orang laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki pemimpin dari wanita, maka apabila ini bapak ibu kok ternyata gajinya gede yang putri, ya kita tetap yang putri harus menghormati yang laki-laki. Karena apa? Itu gaji itu kan di luar. Yang di keluarga itu adalah seorang laki-laki pemimpin rumah tangga, sehingga yang mengajak untuk kebaikan. Maka dalam hal ini enggak usah misalnya, wah gajinya bojoku luwih gede maka saya harus merendah. Enggak, harus kita sama-sama. Karena apa? Rezeki istri ya rezeki suami, rezeki suami ya rezeki istri. Bisa gini, suami gajinya tinggi, istrinya nggak kerja, kemudian suaminya mentang-mentang, wah kabeh kan yang ngeragati saya, kamu harus begini, nggak boleh itu. Atau kalau nggak saya cari yang lain, nanti cari yang lain bisa saja pendapatannya bisa malah tidak ada lagi. Iya, ini contoh ya. Jadi ada contoh, saya itu punya kawan, waktu dia seorang pedagang bakso, ramai sekali. Karena ramai uangnya banyak berselingkuh. Nah istrinya hanya di rumah. Akhirnya apa? Banyak selingkuh, istrinya akhirnya gini, udah kamu gak punya apa-apa. Akhirnya dia nikah lagi, dipegat ini anaknya, dicerai istrinya. Tinggal anaknya ini, ditinggal, udah gak dikasih apa-apa. Begitu pergi barang dijual semuanya, pindah tempat. Sana merasa bangga, di sana hidup. Tadinya juga bakul bakso itu, ternyata di sana semakin hari pendapatan sedikit, anaknya banyak. Yang di sini yang istrinya istrinya ditinggal, dia juga berusaha, malah semakin hari semakin tinggi. Dibalik, nah inilah rezekinya. Jadi jangan sampai orang laki-laki Jawa rezeki banyak, kemudian mentang-mentang ini dari aku. Begitu pisah, dapat istri yang lain, tidak dapat rezekinya berkurang banyak, hidupnya malah melas gitu. Istrinya di sini lebih jaya. Nah ini. Jadi Allah itu memberikan rezeki lewat. Nah, salah satunya bisa bapaknya, bisa ibunya atau dua-duanya. Maka dalam ini nggak boleh dalam keluarga kok merasa aku paling tinggi, aku paling banyak, kamu harus manut, nggak boleh. Dalam keluarga adalah sama-sama. Bagaimana sebaiknya? Itulah. Kemudian yang ketujuh, memperoleh keturunan yang soleh. Nah, kita menikah ini adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak yang soleh dan solehah. Bapaknya ibunya mengharapkan perjuangan bapaknya itu bisa dilanjutkan oleh anak cucunya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita saat ini merencanakan
punya apa yang harus kita kerjakan, punya perjuangan apa dalam agama Allah itu, supaya nanti anak cucu kita melanjutkan. Misalnya Bapak Ibu ini kok pengajiannya harus rutin sergap, ya besok harus pengajian harus dihidup-hidupkan lagi. Karena apa? Bapakmu dulu itu, nah kan begitu kan. Jadi tahu bapaknya, ibunya itu perjuangannya besar untuk pengajian, dan juga dalam hal ini untuk sedekahnya dengan masyarakat juga jalan, maka perlu dilanjutkan. Nah, karena apa? Anak yang melanjutkan perjuangan dari Bapak Ibu, kita sudah mati pun akan mendapatkan pahala terus mengalir. Nah ini, jadi anak kita harus kita tata, sehingga dengan kita tata tadi perjuangan kita, maka amalan ibadah kita pun akan selalu mengalir. Itulah Bapak sekalian. Jadi tujuan nikah tadi ada berapa? Ada 7 ya. 1 adalah menjalankan perintah Allah. 2 apa? Melaksanakan sunnah Rasul, menyempurnakan agama, kemudian meningkatkan ibadah, 5 menjaga kehormatan diri, 6 mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, 7 memperoleh atau anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 9 lebih 10 menit. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kami ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang tadi mencatat atau mendengarkan, karena namanya ilmu itu kan perlu dicencang gitu. Lalu kalau saya dulu orang desa, yang namanya kambing itu harus diikat, jangan sampai dilepas, karena kalau dilepas nanti hilang semuanya. Termasuk ilmu itu supaya bisa berhenti di kita, maka perlu dicatat atau perlu diingat ini. Nah, mungkin saya ingin tanya dari kalau di undangan nganten itu kan ada surat apa Pak, Bu? Harum berapa, ayat berapa? Berapa Bu? 21. Siapa yang hafal surat itu? Ada yang hafal? Tak kasih hadiah, ini ada voucher 4. Nah ini saya kan, nah ini ada voucher 4. Kalau bisa nanti, kalau bisa jawab bapak-bapak 2, ibu-ibu 2. Kalau yang bisa jawab bapak, ya bapak semuanya. Kalau ibu, ya ibu semuanya. Baca nggak apa-apa. Siapa yang hafal? Ngacung, angkat tangan. Arum 21. Ngacung ya, ibu-ibu. Tidak ada, Bapak? Oh ya, bagus ya. Bagus. Yang lain diam dulu. Udah bagus. Ayo, boleh bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Salah. Wa min ayatihi. Ya. Kok Rokiba toh? Coba baleni. Waman, ayo, wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, yuk. Ganti ibu. Monggo ya. Baca boleh. Di situ aja. Ayo. An khalaqalakum azwaja.
Ya, bagus. Dah, betul. Nih untuk ini. Nah. Yang kedua, dalam Islam tadi kan ada 5 tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ya Pak yakin jangan toh. Yang lain, yang laki-laki dulu, yang laki dulu. TPCM jangan dulu, yang lain ah. Dalam Islam tadi ada 5 tingkatan, ada berapa? Masa yang lain nggak ada? Ya ibu-ibu, ibu ya. Sebentar dulu ya. Ya. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, siapa? Mutakin, ya betul. Ya ini Pak. Ya terima kasih. Nah. Masih dua, ini masih dua. Tujuan menikah tadi ada 7. Nanti dulu sebutkan 4 macam saja. Ya Mas. Satu adalah menjaga perintah Allah. 2, menyempurnakan separuh agama. Yang ketiga melaksanakan sunnah Rasul. Yang keempat meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya terima kasih. Ini Mas ya. Alhamdulillah amin. Ya. Umroh Pak? Ya. Umrah ke Suryamat. Tadi nanti ini bisa untuk belanja di Suryamat 1, 2, 3, 4 boleh seharga 75.000 ya. Nah, kemarin 50 saya tingkatkan karena Muhammadiyah berkemajuan, kami juga berkemajuan. Jadi meningkat 25. Dan 25. Monggo nanti bisa belanja di Sudagaran, bisa di Garung, bisa di Kertek. Ini bisa terpakai. Nanti sampaikan itu. Nah, masih satu lagi ya. Ya. Satu lagi aja, satu aja. Oh nanti udah ya Pak, nanti dulu. Oh ya. Nanti dulu ngen rabu sisi. Oh ya udah. Ya. Yang terakhir doa kepada orang yang sudah menikah. Habis akad nikah, doanya apa? Ya Mas Heri. Yang benar. Ya. Sebentar Mas, sebentar balik nih. Balik nih, yang keras. Barokah, yang keras. Barakalaka wa barokah. Ya, alhamdulillah nih. Ya. Demikian Bapak sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya dari saya dan apabila ada baiknya dari Allah Ta'ala. Dan semoga ini adalah merupakan barokah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah ini monggo, jadi untuk voucher ini bisa untuk belanja di khusus di Suryamat ya Bu. Selain itu nggak diterima. Itu nanti monggo belanja paling tidak sepulang dari sini Bapak Ibu bisa bawa telur, minyak dan juga mie. Bisa untuk oleh-oleh untuk keluarga. Demikian Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Bambang atas ilmunya serta vouchernya. Mudah-mudahan besok untuk pengisi acara selanjutnya juga lebih banyak lagi vouchernya. Amin ya.
Mungkin sebelum kita tutup, kami dari moderator ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Mungkin dari Aum dari SDMB Falaskia. Oh iya, ada 50 orang. Oh iya, 50 orang sama saya. Dari SD Muhammadiyah Sudagaran 42 2 orang maksudnya ya Pak. Oh ada 3. Selanjutnya dari TK Aba 1 Alhamdulillah 100 orang, nolnya hilang ya Bu ya. Selanjutnya dari TK Aba 2. Oh bukti di jadwal ya Pak. TK Aba berapa Bu sekarang yang jadwalnya? Gimana? Oh iya, sama dari TK Aba 4. Oh mungkin lagi kerja bakti ya Bu ya, awal bulan dan awal tahun. Ya kita berpikir positif ya Pak PCM ya. Selanjutnya dari ranting paling utara atau paling selatan dulu biasanya Bapak. Oh iya, dari ranting Jelamprang. Alhamdulillah yang lagi renov musola ya. Ya. Selanjutnya dari ranting Argopeni 100 orang. 2 orang. Selanjutnya dari ranting Bugangan ya Pak ya. Oke, Wonosobo Utara. Wah, itu dari mana Mbak? Wah, PAY karena diwajibkan kan makanya hadir ya enggak? Oh enggak. Selanjutnya dari ranting Wonosobo Timur. Oh udah Pak Keri sama Pak Agus udah pulang. Selanjutnya dari Wonosobo Barat libur. Dengan Wonosobo Timur ya Pak itu ikutnya. Oh dari ranting Tawangsari 5. Oh 3 Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya dari ranting mana lagi Pak Cem? Oh Sidojoyo ada. Oh ya ada Pak Bambang. Dari ranting Pancur Wening 1 orang alhamdulillah. Selanjutnya dari ranting Purnamandala kosong. Dari Pagar Kukuh itu mana Pak? Ranting mana? Ini selanjutnya dari udah semua nggih? Oh iya dari PCNA alhamdulillah 3 orang. Dari Aisyah mana Pak? Jiwan sudah nggih? Ya alhamdulillah sudah jam 9:20. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah serta bacaan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan, dapatkan ilmunya, sedikit-sedikit dipraktekkan, lebih baik maksimalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.